Jadi memang yang namanya ajal bisa datang ke kita tuh dimanapun dan kapanpun. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan 80% lebih itu kematian itu menghampiri kita di atas tempat tidur kita sendiri. Saya kutip satu kisah, ada seorang alim ditanya sama muridnya, wahai guruku, ajal itu milik siapa? Apakah milik orang sakit dan tua renta? Kemudian sang guru menjawab, oh bukan, ajal itu bukan milik orang yang tua atau yang sudah sakit, enggak, tapi ajal itu milik siapapun yang waktunya sudah tiba. Mau dia sehat, mau dia sakit, mau dia muda, mau dia tua, kalau ajalnya waktunya tiba ya tiba. Jadi menurut saya ini satu ketentuan qadarullah yang memang sudah digariskan oleh Allah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Supaya karena sudah disampaikan dalam hadis qudsi saat itu jadi ada satu nasihat dari malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Apa nasihatnya? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Kita akan menjadi mayit. Itu yang perlu digarisbawahi. Yang berikutnya, ya Muhammad akhbir ma syi'ta fa innaka mufarrid. Ya Muhammad, yang ingin kau cintai, cintai. Sepenuh hati silakan. Cuman ingat, siapapun yang kita cintai walaupun sepenuh hati, ujung-ujungnya bakal terpisah dengan kematian. Ini juga sama. Jadi mari kita sikapi musibah ini dengan terus berdoa, turut berbelasungkawa dan ikut berduka cita atas beberapa kerabat, keluarga, sama warga Indonesia, sama Muslim yang menjadi korban dari kapal selam ya. Kapal selam yang sudah ketemu puing-puingnya sekarang. Kita nggak pernah tahu hari ini mereka harus diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah besok, lusa atau kapan, jangan-jangan kita yang kita sendiri nggak pernah tahu. Jadi ya persiapkan saja apa yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi ikut berduka cita, ikut berbelasungkawa. Mudah-mudahan ke depan, nah ini kita harus usaha sebagai manusia, karena kewajiban manusia itu berusaha untuk lebih selektif terhadap alat transportasi. Pesawat terbang harus lebih layak terbang lagi, ada spek-spek yang memang harus dipenuhi syarat dan ketentuannya gitu loh. Kereta, bis, dan lain segala macamnya. Itu kewajiban kita sebagai manusia. Setelah itu baru kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan ini jadi hikmah dan pelajaran buat kita semua. Lebih berhati-hati dalam perjalanan dengan kendaraan apapun, berhati-hati itu wajib. Tapi untuk menghadapi sebuah kematian itu sesuatu yang kita harus persiapkan. Bi, untuk keluarga yang ditinggalkan, Bi, kan mereka pun tidak seperti kita yang kerja pulang gitu, ini kan dia harus stay bisa 3 sampai berbulan-bulan. Kehilangannya benar-benar dalam gitu. Bi, gimana untuk keluarga? Indahnya dalam agama Islam itu bahkan sampai orang yang bersabar lagi kena musibah nih, dia bersabar. Nah, orang-orang yang bersabar itulah justru yang lebih dekat dengan Allah, selalu diberikan kabar gembira sama Allah. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, orang yang ketika ditimpakan musibah mereka senantiasa ingat Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, kita juga semua milik Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah. Saya juga nggak bisa ngerasain gimana rasanya di saat ada keluarga yang menjadi korban bencana alam atau kecelakaan alat transportasi dan lain sebagainya. Wallahu alam ya, saya pribadi kuat apa enggak, tapi yang pasti Allah itu senantiasa bersama orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassabar. Orang yang beriman itu ketika dititipkan musibah, dia diminta sama Allah, ista'inu bisabri wassabar, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar, dan jangan lupakan jadikan sholat sebagai tempat curhat kita kepada